ku kejar mimpi, kan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa, bisa, bisa. Terkadang kita lupa, dunia ini tak akan selamanya menunggu kita. Menaklukkan ragu, beranikan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Nita Purnamasari. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman Samarinda, Kalimantan Timur. Pada hari ini, tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya SD Negeri 030 Balikpapan Utara pada siswa kelas 4, tema 5, pahlawanku, subtema 1, pahlawan kebanggaanku, pembelajaran 4, dengan muatan pembelajaran Bahasa Indonesia dan PKN. Saya mengharapkan masukan dan saran dari Bapak Ibu penguji untuk meningkatkan pembelajaran saya demi perbaikan ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, ayo kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran hari ini dapat terlaksana dengan baik serta ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat. Silakan dipimpin berdoa. Terima tangan, doa dimulai. Baik, anak-anak, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Coba dilihat kanan kirinya, kelompoknya apakah hari ini ada yang tidak masuk? Siapa? Akila. Oh iya, tadi mamanya Akila WA Bunita ya. Akila masuk rumah sakit karena sakit muntaber katanya.
Kita doakan ya semoga Akila lekas sembuh agar bisa belajar kembali bersama kita semua. Kemudian ada lagi? Tidak ada ya? Tidak ada, hanya Akila. Baik, jadi hanya Akila ya anak-anak. Baik anak-anak, untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air Indonesia, Ibu ingin kita semuanya menyanyikan lagu nasional bersama-sama. Lagu nasional yang akan kita nyanyikan hari ini adalah Garuda Pancasila. Hafal? Silakan berdiri. Yang semangat ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyatnya dimakmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyatnya dimakmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, anak-anak silakan duduk. Terima kasih semuanya. Ya. Baik, anak-anak, luar biasa ya semangatnya. Ibu ingin semangat ini kalian pertahankan sampai di akhir pembelajaran. Bisa anak-anak? Ibu ingin dengar semangat kalian. Tepuk semangat. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, anak-anak, Ibu ada sebuah video. Ibu ingin kalian memperhatikan video yang akan Ibu tayangkan. Silakan disimak baik-baik ya anak-anak. Anak-anak, dari video tadi kira-kira videonya tentang apa ya? Ada yang tahu nggak? Videonya tadi menayangkan tentang apa anak-anak? Angkat tangan ayo. Apa? Yang keras Aska, angkat tangan. Videonya menayangkan tentang apa? Tentang seorang anak yang keras, Kanza, yang bersekolah tetapi harus melewati apa? Yang keras? Melewati jembatan. Kemudian apa? Hutan dan sungai. Terus melewati lembah, harus turun gunung, ya kan? Nah, anak-anak, kalian yang diberi fasilitas yang baik ya, fasilitas kendaraan untuk pergi ke sekolah, harusnya kalian lebih semangat lagi
mereka saja yang fasilitas jalannya sangat kurang ya, bahkan bisa membahayakan nyawa mereka, tetapi mereka masih semangat dalam mencari ilmu. Mereka tetap semangat pergi kemana? Tujuannya untuk apa mereka pergi ke sekolah? Untuk belajar. Ini harus menjadi motivasi kalian agar lebih semangat lagi belajarnya. Bisa kan anak-anak? Bisa. Baik. Baik anak-anak. Hari ini ke sekolah ada yang dikasih uang sama orang tuanya? Ada yang dikasih uang nggak? Siapa yang sanggup uang? Ayo. Berapa? Dikasih uang berapa? Berapa? 6.000, banyak sekali. Berapa Raya? 10.000, banyak. Terus siapa lagi? Siapa? 10.000. Terus siapa? Aska berapa Aska? 10.000 juga. Nah, coba Ibu ingin lihat, keluarkan uang kalian coba. Coba dikeluarkan uangnya. Ayo. Coba dikeluarkan uangnya. Ya. Nah, sekarang kalian lihat ya. Sekarang coba kalian lihat. Di uang yang kalian pegang, apakah ada gambar orang? Coba dilihat, ayo diperhatikan. Ada? Ada. Di uang 10 ribuan, siapa yang pegang uang 10 ribuan? Nah, di uang 10 ribuan itu siapa nama orang yang ada di uang 10 ribuan? Siapa? Mia? Siapa? Baca yang keras. Ran? Baca yang keras, Ik. Siapa? Hans, Kai, Sepo. Sepo. Iya. Terus yang bawa uang 2.000 siapa? Oke, coba dilihat. Di uang 2.000 tuh ada gambar orangnya nggak? Oh, ada. Kira-kira siapa ya namanya? Coba, siapa namanya? Muhammad Tamrin. Iya, Muhammad Husni Tamrin. Nah, anak-anak kalian tahu nggak? Orang yang ada pada gambar, yang ada pada uang ini, kira-kira siapa ya? Siapa? Ada yang tahu nggak? Siapa? Tidak ada yang tahu. Jadi orang-orang yang ada pada gambar uang itu adalah para pahlawan yang sudah membela Indonesia sehingga Indonesia bisa apa? Bisa apa? Bisa merdeka. Nah, Ibu punya gambar uang nih anak-anak. Bentar ya. Nah, ada yang tahu nggak? Ini gambar uang berapa? Gambar uang 1.000. Nah, digambar ini uang 1.000 lama ya. Sekarang ada uang 1.000 yang baru. Nah, di gambar uang 1.000 ini ada gambarnya siapa? Ada yang tahu? Siapa anak-anak? Siapa ini? Ayo, Kapiten. Siapa Nabila? Iya, Kapiten Patimura. Kapiten Patimura ini adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia. Nah, ada yang tahu bagaimana ya sejarah pahlawan Kapiten Patimura? Ada yang tahu angkat tangan? Oh iya Aska, bagaimana sejarahnya Aska? Ya, di mana? Kapiten Patimura? Adalah pahlawan dari Maluku yang melawan Belanda. Iya, pintar sekali, tepuk tangan untuk Aska. Jadi Kapiten Patimura ini adalah salah satu pahlawan Indonesia yang berasal dari Maluku. Dia melawan siapa tadi? Melawan Belanda. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang membaca suatu teks non-fiksi, yaitu teks tentang Kapiten Patimura. Nah, nanti kalian mencari informasi apa saja yang terdapat pada teks non-fiksi tersebut. Kemudian kalian juga nanti akan mencari
sikap-sikap apa saja yang dimiliki oleh Kapiten Patimura yang sesuai dengan Pancasila. Nah, tujuannya apa? Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang ingin kita capai bersama-sama. Ya, yang pertama, melalui kegiatan membaca teks nanti kalian dapat menguraikan informasi baru dengan tepat. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan berdiskusi, kalian dapat menyajikan informasi tentang Kapiten Patimura dengan tepat. Setelah membaca teks tentang cerita Kapiten Patimura, kalian dapat menganalisis sikap apa saja sila Pancasila dengan tepat. Yang terakhir, melalui diskusi kelompok, kalian dapat menjelaskan hubungan makna Pancasila dari sikap Kapiten Patimura itu dengan tepat. Jadi ini adalah tujuan yang ingin kita capai bersama-sama. Nah, Ibu punya teksnya. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan dulu. Tadi kan Ibu bilang Ibu akan menyajikan sebuah teks non-fiksi. Tampil ya. Nah, teks non-fiksi itu apa? Jadi teks non-fiksi adalah sebuah tulisan dari karangan yang bersifat informatif. Jadi dalam tulisan itu terdapat informasi-informasi yang real, yang nyata. Ya, anak-anak ya. Nah, kemudian bentar. Nah, oke. Nah, jadi ini ya, teks non-fiksi itu adalah teks sebuah tulisan atau karangan yang bersifat informatif. Jadi nanti dalam teks itu terdapat informasi yang real, ya, yang benar-benar terjadi. Kemudian Ibu mempunyai sebuah teks non-fiksinya. Nah, ini adalah teks non-fiksi yang bercerita tentang Kapiten Patimura. Nanti kalian membaca bersama-sama. Ini adalah masalah yang akan kalian pecahkan. Kalian mencari informasi dari teks ini, apa saja sih informasi pada teks ini tentang Kapiten Patimura. Nanti kalian pecahkan bersama dengan kelompok. Kemudian nanti kalian juga tuliskan sikap-sikap apa saja yang dimiliki oleh Kapiten Patimura yang mencerminkan Pancasila. Baik, bisa anak-anak? Bisa. Karena kalian sudah terbentuk, kalian duduk dalam kelompoknya masing-masing, Ibu langsung bagikan saja LKPD-nya. Baik, anak-anak, silakan dilihat LKPD-nya. LKPD-nya silakan dilihat anak-anak. Dio, lihat LKPD-nya. Ya, di situ ada petunjuk pengerjaannya ya. Jadi silakan dibaca dengan cermat petunjuk pengerjaannya. Kemudian di sini sudah disediakan juga teks non-fiksinya. Silakan kalian baca dengan cermat bersama kelompok ya. Kemudian silakan diisi informasi apa saja yang didapatkan. Di sini sudah tertulis. Bahkan Ibu beri waktu 15 menit. Namanya jangan lupa ditulis dulu nama kelompoknya. Dia ikut berdiskusi. Ikut berdiskusi.
Ya, ikut berdiskusi. Siapa yang nulis? Siapa? Yang nulis siapa? Rangga. Yang nulis Rangga. Yang baca, yang presentasi siapa? Ya. Ya, silakan dibaca dulu. Ayo, mana Rangga? Nah, ya dibaca ya, semua kelompok ikut membaca. Silakan dibaca. Nah, ini teksnya, kemudian nanti kalian isi ya. Silakan sikap-sikapnya apa saja menunjukkan Pancasila ya. Silakan dibaca semua kelompok ya. Ya. Jadi semua kelompok membaca ya, harus membaca, harus mengerjakan, harus membantu berdiskusi. Ya, nah silakan dibaca. Yuk, semuanya ikut membaca. Ini adalah teksnya. Silakan dibaca dengan cermat. Cari informasi yang terdapat pada teks. Semuanya harus ikut berdiskusi ya, Zara. Baca dulu ya, semua kelompok harus ikut berdiskusi ya. Akhirnya Patipura tertangkap Belanda. Pada tanggal 16 Desember 1811, Patipura menjalani hukuman mati di tiang Bandung. Sudah dibaca teksnya? Iya, silakan. Kalau sudah dibaca teksnya, semua kelompok sudah ikut membaca. Akan ditulis di sini. Ya, kemudian kalian tuliskan sikap-sikapnya yang terdapat pada Patipura. Sudah dibaca? Aku baca di sini tapi Kalau sudah dibaca, langsung aja diisi ya. tanggal 16 Desember 1000. Yuk. Yuk. Kalau merasa kesulitan, bertanya ya, angkat tangan, bertanya sama Bunita. Siapa? Bisa? Nah ya, boleh baca dari situ dia. Kelihatan kan ya? Ya. Ya bisa, Bapak ini bisa. Ya. Aku duduk dulu. Belanda. Ya. Ikut bergabung di sini nggak apa-apa loh, kamu ambil kursimu ya, jadi sebelahnya Amira. Ayo kelompok Kartini, sudah tinggal dikit lagi selesai. Ayo Sasa. Ya, ini ikut berdiskusi, kamu mepet sini nggak apa-apa, ikut berdiskusi.
Kalau Mbak Muhammad Hatta gimana? Bisa? Sulitan nggak? Iya. Kenapa ini? Meninggalnya ibu mati. Iya, ini juga sama meninggal. Sudah aku bilang di sini, nah ada jawabannya. Ya kan ada di sini kan? Ada di bacaan nih jawabannya. Ada informasinya di situ. Meninggalnya 16 Desember. Meninggal. Kalau yang ini Saya berarti cepat tulisnya. Ya, pinter. merebut. Ini yang apa ini? Apa dampak dari perjuangan yang dilakukan Mural? Silakan tulis kembali. Ya, pinter. Hati Mural. Iya. Yes. Muhammad Atta gimana? Bisa kesulitan nggak? Bisa? Bisa? Bisa kok punya. Kesulitan? Nggak bisa. Tuh, ya. Kalau misalkan nggak kelihatan, bisa dilihat di depan ya. Atau yang lain. Kalau kegiatan 1 sudah dikerjakan, lanjut di kegiatan 2 ya, ada di belakangnya. ini Saparua kan Bu? Nah, di teksnya. Banteng di Saparua. Akram ikut berdiskusi teman-temannya. Ya. Mana kelompok Mr. Supomo? Oh, tinggal 1 itu ya. Apa alasan dari perjuangan? Alasan dari perjuangan. Ya, silakan dicari di teksnya.
Oh, Rizky. Ada yang sudah selesai di kegiatan 1? Belum? Belum? Belum. Jangan jauh-jauh, makanya agak dekat. Nah, biar bisa berdiskusi. Dio sama Dika berdiskusi. Nah. Sulitan? Sulitan? Ya. Oh, berarti ada yang sudah mengerjakan kegiatan 2? Siapa? Kelompok mana? Oh, ini ya, baru kelompok Mister Supomo ya? Sudah dibaca? Itu di depan juga ada teksnya. Sama dengan yang ada di LKPD. Sudah? Kegiatan 1, kegiatan 2 sudah dikerjakan. Wah, hebat. RA Kartini udah selesai. Ya. Ini kan Anda mengasih rempah-rempah di seluruh tiap Maluku kan bacanya kan, Bu? Iya, di seluruh Pulau Maluku, iya. Kenapa? Ya, di seluruh kepulauan Maluku. Kepulauan Maluku. Ya. Kegiatan 2. Kan kamu sudah membaca kan? Kalian sudah membaca kan? Ya. Kalian kan sudah membaca teksnya. Kalian cari sikap apa saja yang terdapat pada Kapiten Patimura. Kalian tuliskan sikapnya, kemudian jelaskan apakah sikapnya masuk ke sila keberapa, baca sila keberapa, kemudian dijelaskan ya. Silakan. RA Kartini sudah? Ya, selesai. Oh, itu kepulauan. Kepulauan Maluku, ya. Sudah selesai. Ya, Kenapa? Yang duduk. Oh, ya, sampai 3. Kalau kamu dapatnya 3 ya udah tulisnya sampai 3, ya. Kan tergantung dari hasil diskusi kelompok kalian.
Kelompok Mister Suparno sudah? Selesai? Mana lagi yang sudah? Sudah selesai? Kelompok lain? Kelompok mana yang belum selesai? Katakan, oh ini belum ya, Insinyur Suparno belum selesai. Tidak usah buru-buru ya anak-anak. Mana kok Muhammad Yamin ya yang belum selesai ya? Lagi ya. Sudah selesai ya. Yo. Apa ini? Ya, udah ikut berdiskusi. Coba bilang. Ayo berdiskusi. Kelompok Era Kartini sudah selesai? Kelompok Mister Suparno? Kelompok Muhammad Yamin? Kelompok Insinyur Soekarno? Kelompok Muhammad Hatta? Kelompok Jenderal Sudirman? Sudah semua, pintar. Biasanya apa anak-anak kalau sudah selesai mengerjakan LKPD? Apa? Mempresentasikan. Nah, sebelum melakukan presentasi, Ibu ingin melakukan ice breaking terlebih dahulu untuk mengembalikan konsentrasi kalian. Yuk, konsentrasi. Tepuk siang, malam. Nah, ayo, ada yang tidak konsentrasi. Kalau malam, bagaimana? Jadi tidak sampai bersentuhan ya telapak tangannya ya. Tepuk pagi, malam. Siapa tadi? Tidak konsentrasi. Ayo Jarvis. Tepuk malam. Ayo Nabila. Baru awal-awal tepuk malam sudah tidak konsentrasi. Tepuk pagi. Sekali lagi ya, harus konsentrasi. Pagi, siang, malam. Kak Jarvis, berarti kalau konsentrasi ngantuk Kak Jarvis sudah? Ya, sudah ngantuk. Masih konsentrasi? Masih semangat? Semangat. Ayo siapa yang mau maju terlebih dahulu untuk presentasi? Kelompok, ya silakan kelompok Jenderal Sudirman. Silakan maju ke depan yuk. Ya. Sini. Tolong ditutup bukunya. Di tengah ya. Sini. Gimana ini? Siapa yang baca? Sekali sini kamu biar. Duh. Kelompok yang lain silakan didengarkan. Gimana? Jika ingin bertanya, silakan ingin menanggapi atau menambahkan jawaban dari kelompok yang presentasi. Jadi semuanya harus didengarkan ya. Kelompok Muhammad Yamin bisa semua mengatakan. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami
Kami dari kelompok Jenderal Sudirman, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa yang kamu ketahui tentang Kapitan Patimura? Kapitan Patimura adalah pahlawan dari Maluku. Beliau lahir pada tanggal 8 Juni 1783 dan meninggal pada tanggal 16 Desember 1817. Bagaimana perjuangan yang dilakukan oleh Patimura melawan penjajahan Belanda yang masuk ke tanah Maluku untuk menguasai perdagangan Belanda? Apa dampak dari perjuangan yang dilakukan Patimura? Pada tahun 1817, perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Patimura berhasil merebut Banteng Durstede di Saparua. Perlawanan Patimura meluas ke Ambon, Seram, dan tempat lainnya. Apa alasan dari perjuangan Patimura? Karena kekejaman Belanda terhadap rakyat Maluku. Belanda menguasai rempah-rempah di seluruh Maluku. Iya, tahu. Berdasarkan perjuangan Kapitan Patimura, tulislah sikap-sikap yang sesuai dengan sila Pancasila. Jelaskan pula alasanmu. Sikap: berani, rela berkorban, cinta tanah air. Jelaskan: berani melawan Belanda, rela menjalani hukuman gantung, memimpin rakyat Maluku melawan penjajah. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kelompok yang lain? Ada yang ingin bertanya, ingin menyangga, atau ingin menambahkan jawaban dari presentasi kelompok Jenderal Sudirman? Silakan angkat tangan. Angkat tangan jika ingin bertanya. Tidak ada? Sudah sepakat dengan jawaban Jenderal Sudirman? Sudah benar? Sudah? Sudah benar anak-anak? Ayo yang semangat. Sudah sepakat? Ya, semangat ya. Silakan tepuk tangan untuk kelompok Jenderal Sudirman. Selanjutnya kelompok mana? Ya, kelompok Muhammad Hatta, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Muhammad Hatta. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Berdasarkan teks di depan, jawablah pertanyaan berikut. Apa yang kamu ketahui tentang Kapitan Patimura? Kapitan Patimura adalah pahlawan dari Maluku. Beliau lahir pada tanggal 8 Juni 1783 dan meninggal pada tanggal 16 Desember 1817. Bagaimana perjuangan yang dilakukan oleh Patimura melawan penjajah Belanda yang masuk ke tanah Maluku untuk menguasai perdagangan Belanda? Apa dampak dari perjuangan yang dilakukan Patimura? Pada tahun 1817, perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Patimura berhasil merebut benteng Durstede di Saparua. Perlawanan Patimura meluas ke Ambon, Seram, dan tempat-tempat lainnya. Apa alasan dari perjuangan Patimura? Karena kekejaman Belanda terhadap rakyat Maluku. Belanda menguasai rempah-rempah di seluruh Kepulauan Maluku. Berdasarkan perjuangan Kapitan Patimura, tuliskan sikap-sikap yang sesuai dengan sila Pancasila. Jelaskan pula alasannya. Sikap: berani, rela berkorban, cinta tanah air. Jelaskan: berani melawan Belanda, rela menjamin hukuman gantung, memimpin rakyat Maluku melawan penjajah.
Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada sanggahan atau masukan dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kelompok lain? Ada yang ingin bertanya? Ya, Aska Putra. Silakan Aska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aska Putra. Saya ingin bertanya. Berani pengamalan sila keberapa? Oke, di situ tadi sikapnya Aska dan menuliskan sikap berani. Ya, pertanyaannya tadi sikap berani itu termasuk pengamalan sila keberapa? Itu. Sila Ya, jawab. tiga. Yang keras. Pengamalan sila. Apaan? Sila ketiga. Yang keras. Ulangi. Sikap berani. Sikap berani merupakan pengaman sila ke-5. Sila ke-5. Ya. Bunyinya sila ke-5 apa? Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan. Seluruh rakyat Indonesia. Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelompok lain bagaimana? Ada yang ingin bertanya lagi? Ada yang ingin menyanggah? Tidak ada? Silakan tepuk tangan untuk kelompok Muhammad Hatta. Selanjutnya, ya, silakan kelompok Mr. Supomo. Di tengah Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Mr. Supomo, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Berdasarkan teks di depan, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Apa yang kamu ketahui tentang Kapiten Patimura? Kapiten Patimura adalah pahlawan dari Maluku. Beliau lahir pada tanggal 8 Juni 1783 dan meninggal tanggal 16 Desember 1817. Bagaimana perjuangan yang dilakukan oleh Patimura melawan penjajahan Belanda yang masuk ke tanah Maluku untuk menguasai perdagangan Belanda? Apa dampak dari perjuangan yang dilakukan Patimura? Pada tahun 1817, perlawatan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Patimura berhasil merebut benteng Durstedt di Saparua. Perlawatan Patimura meluas ke Ambon, Seram, dan tempat lainnya. Apa alasan dari perjuangan Patimura? Karena kekejaman Belanda terhadap rakyat Maluku. Belanda menguasai rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Berdasarkan perjuangan Kapiten Patimura, tuliskan sikap-sikap yang sesuai dengan sila Pancasila. Jelaskan pula alasanmu. Sikap berani, rela berkorban, cinta tanah air. Jelaskan. Yang pertama, berani melawan Belanda, rela menjalani hukuman gantung, memimpin rakyat Maluku melawan penjajah. Demikian presentasi dari kami. Jika ada sanggahan atau masukan dipersilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari kelompok lain silakan jika ada ingin bertanya atau ingin memberikan masukan atau tambahan jawaban, ya silakan. Ya, ini dulu ya, silakan. Bentar, perkenalkan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Kanja Panila Krisanti. Kami dari kelompok Muhammad Yamin. Hukuman apa yang diterima oleh Kapiten Patimura? Nah, ya. Jadi hukumannya apa? Tunggu. Hukuman mati di tiang gantungan. Jadi hukuman yang diterima adalah hukuman mati Di tiang gantungan. Bagaimana Kamza? Kelompok lain bagaimana? Ada yang ingin bertanya lagi? Ada yang ingin menambahkan jawaban? Oh, si Aska. Ya, Aska silakan bertanya, Aska. Nama saya Aska Nadi. Saya ingin bertanya, pada tanggal berapakah Kapiten Patimura meninggal? Baik, Kak. Pertanyaannya adalah pada tanggal berapakah, ya Aska? Pada tanggal berapakah Kapiten Patimura meninggal?
16 Desember 1817. Bagaimana? Bagaimana kelompok yang lain? Ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada? Baik, silakan tepuk tangan untuk kelompok Mr. Supomo. Silakan duduk. Selanjutnya R.A. Kartini. Siapa yang baca? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok R.A. Kartini. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Berdasarkan teks di depan, jawablah pertanyaan berikut. Apa yang kamu ketahui tentang Kapitan Patimura? Kapitan Patimura adalah pahlawan dari Maluku. Beliau lahir pada tanggal 8 Juni 1783 dan meninggal pada tanggal 16 Desember 1817. Bagaimana perjuangan yang dilakukan oleh Patimura melawan penjajah Belanda yang masuk ke tanah Maluku untuk menguasai perdagangan Belanda? Apa dampak dari perjuangan yang dilakukan Patimura? Pada tahun 1817, pahlawan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Patimura berhasil merebut benteng Duurstede di Saparua. Perlawanan Patimura meluas ke Ambon, Seram, dan tempat lainnya. Apa alasan dari perjuangan Patimura? Karena kekejaman Belanda terhadap rakyat Maluku. Belanda menguasai rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Sudah. Berdasarkan perjuangan Kapitan Patimura, tuliskan sikap-sikap yang sesuai dengan sila Pancasila. Jelaskan pula alasanmu. Sikap: berani, rela berkorban, cinta tanah air. Jelaskan. Berani melawan Belanda, rela menjalani hukuman gantung, memimpin rakyat Maluku melawan penjajah. Demikian presentasi dari kami. Jika ada sanggahan atau masukan dipersilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kelompok lain ada yang ingin bertanya? Silakan angkat tangan. Oh, Abid, iya. Sebentar. Silakan perkenalkan dulu, baru uraikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Abid Zaki. Saya akan bertanya, tanggal berapakah Kapitan Patimura lahir? Oke, pertanyaannya adalah tanggal berapakah Kapitan Patimura itu lahir? Kapitan Patimura beliau lahir pada tanggal 8 Juni 1783. Bagaimana, Bib? Sudah? Baik. Kelompok lain ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada. Silakan tepuk tangan untuk kelompok R.A. Kartini. Terakhir ya? Oh enggak, tinggal 2 kelompok. Silakan. Ya, kelompok yang paling belakang dulu. Siapa yang baca? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Insinyur Soekarno. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Berdasarkan teks di depan, jawablah pertanyaan berikut. Apa yang kamu ketahui tentang Kapitan Patimura? Kapitan Patimura adalah pahlawan dari Maluku. Beliau lahir pada tanggal 8 Juni 1783 dan meninggal pada tanggal 16 Desember 1817. Bagaimana perjuangan yang dilakukan oleh Patimura melawan penjajahan Belanda yang masuk ke tanah Maluku untuk menguasai
perdagangan Belanda. Apa dampak dari perjuangan yang dilakukan Pattimura pada tahun 1817? Perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Pattimura berhasil merebut benteng Paurstet di Saparua. Perlawanan Pattimura melawas ke Ambon, Seram, dan tempat-tempat lainnya. Apa alasan dari perjuangan Pattimura? Karena kekejamanan Belanda terhadap rakyat Maluku. Belanda menguasai rempah-rempah di seluruh Cape Maluku. Berdasarkan perjuangan Kapiten Pattimura, tulislah sikap-sikap yang sesuai dengan sila Pancasila. Jelaskan pula alasanmu. Sikap: berani rela berkorban cinta tanah air. Jelaskan. Berani melawan Belanda, rela menjalani hukuman gantung, memimpin rakyat Maluku melawan penjajahan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada sanggahan atau masukan dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akram? Silakan dari kelompok lain, ada yang ingin bertanya? Oke, itu dulu Ririn. Baik Ririn. Kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ririn Ibrahim Yunus. Saya dari kelompok Mister Sopomo. Saya ingin bertanya, tahun berapakah Kapiten Pattimura meninggal? Ada pertanyaan lain? Pertanyaan sudah ditanyakan tadi kelompok sebelumnya. Baik. Pahlawan hanya Kapiten Pattimura. Baik, pertanyaannya ada dua. Kapan Kapiten Pattimura meninggal ya? Tahun berapakah Kapiten Pattimura meninggal dan apakah pahlawan itu hanya Kapiten Pattimura saja? Jawab. Kalau tanggal Kapiten Pattimura meninggal yang tanggal lengkap. pada tahun Kapiten Pattimura meninggal pada tahun 1817. Nah, pertanyaan yang kedua, apakah pahlawan itu hanya Kapiten Pattimura saja? Tidak. Tidak. Baik. Gimana jawabannya? Sudah cukup? Baik, silakan tepuk tangan untuk kelompok Insinyur Soekarno. Duduk. Terakhir kelompok Muhammad Yamin. Maju ke depan. Yo. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Muhammad Yamin. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Berdasarkan teks di depan, jawablah pertanyaan berikut. Apa yang kamu ketahui tentang Kapiten Pattimura? Kapiten Pattimura adalah pahlawan dari Maluku. Beliau lahir pada tanggal 8 Juni dan meninggal pada tahun 1783. Meninggalnya 16 Desember 1817. Bagaimana perjuangan yang dilakukan oleh Pattimura melawan penjajahan Belanda yang masuk ke tanah Maluku untuk menguasai perdagangan Belanda? Apa dampak dari perjuangan yang dilakukan Pattimura pada tahun 1817?
perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Patimura berhasil merebut benteng Duurstede di Saparua. Pertawaran Patimura meluas ke Ambon, Seran, dan 4 lainnya. Apa alasan dari perjuangan Patimura? Karena kekejaman Belanda terhadap rakyat Maluku. Belanda menguasai rempah-rempah yang di seluruh kepulauan Maluku. Berdasarkan perjuangan Kapiten Patimura, tuliskan sikap-sikap yang sesuai dengan sila Pancasila. Jelaskan pula alasanmu. Sikap: berani, rela berkorban, cinta tanah air. Jelaskan: berani melawan Belanda, rela menjalani hukuman gantung, memimpin rakyat Maluku melawan penjajahan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada sanggahan atau masukan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, adakah yang ingin bertanya pada kelompok Muhammad Yamin? Pertanyaan yang sudah ditanyakan tidak boleh diulang ya. Pertanyaannya apa? Silakan. Yang keras. Cinta tanah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Najwa Nagatana Deak. Saya akan bertanya, cinta tanah air adalah pengalaman sila. Pengamalan sila berapa? Pertanyaannya adalah, cinta tanah air merupakan pengamalan sila keberapa? 3. Berapa? Ketiga. Pengamalan sila ketiga. Bunyinya apa sila ketiga? Kesatuan Indonesia yang ada dari Apa? Bunyi sila ketiga apa anak-anak? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Indonesia. Baik, ada yang ingin bertanya lagi? Ya, apa nih? Pertanyaannya tidak boleh sama ya dengan kelompok yang lain. Perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Nindita Kaireniswa. Saya dari kelompok Jenderal Sudirman. Saya bertanya, tanggal berapa Patimura menerima hukuman mati? Tanggal berapa Patimura menerima hukuman mati? Ayo. 16 Desember. Yang keras. 16 Desember 1817. Gimana nih? Baik, silakan tepuk tangan untuk kelompok Muhammad Yamin. Silakan duduk. Baik anak-anak, semuanya sudah melakukan presentasi? Sudah? Sudah melakukan presentasi ya. Tadi Ibu sudah mendengarkan pemaparan kalian ketika kalian melakukan presentasi. Kalian juga ternyata banyak yang bertanya. Kalian antusias, kalian juga sangat luar biasa. Baik, Ibu ingin menjelaskan sedikit saja. Apa yang kamu ketahui tentang Kapiten Patimura? Kapiten Patimura adalah pahlawan. Apa anak-anak? Dari informasi, dari teks tersebut, Kapiten Patimura adalah pahlawan yang berasal dari Maluku, yang lahir pada tanggal 8 Juni 1783 dan meninggal pada 16 Desember 1817. Kenapa kira-kira Kapiten Patimura meninggal itu alasannya apa ya? Mendapatkan hukuman mati. Karena mendapatkan hukuman mati. Baik anak-anak. Kemudian sikap-sikap yang terdapat pada Kapiten Patimura tadi, ada yang jawab berani, ada yang jawab itu ya? Ada yang jawab berani. Beraninya kenapa? Berani melawan Belanda yang ingin menguasai rempah-rempah di Kepulauan Maluku. Baik, anak-anak, karena waktunya sudah habis, maka Ibu
ingin menyimpulkan pembelajaran hari ini? Siapa ingin membantu Ibu menyimpulkan pembelajaran hari ini? Angkat tangan. Siapa ingin membantu Ibu menyimpulkan pembelajaran hari ini? Nabila Queen, ya. Hari ini kita belajar tentang apa? Cari informasi tentang pahlawan Kapiten Patimura. Iya, hari ini kita belajar mencari informasi yang ada pada teks non-fiksi tentang Kapiten Patimura. Terus apa lagi anak-anak? Iya, Sasa? Teks non-fiksi. Oh, kita belajar tentang teks non-fiksi. Kalian jadi mengetahui teks non-fiksi itu apa sih ya? Teks non-fiksi itu berisi apa? Berisi informasi. Kemudian, anak-anak dari pembelajaran hari ini, bagaimana perasaan kalian? Senang atau Bu tidak semangat atau tidak antusias? Bagaimana perasaan kalian? Senang? Terus ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Ada yang ingin ditanyakan? Ya, Aska, apa? Apakah Kapiten Patimura? Maka Apakah Kapiten Patimura? ya. Apa? Apakah Kapiten Patimura adalah Adalah? adalah Ada yang ingin bertanya? Yang lain? Siapa yang ingin bertanya? Ya? Tentang pembelajaran hari ini ya? Atau Ibu yang ingin bertanya? Apakah Kapiten Patimura itu satu-satunya pahlawan di Indonesia? Tidak. Jadi banyak pahlawan Indonesia? Nama kelompoknya? Kelompoknya? Kelompok? Nama kelompok kalian itu adalah nama-nama pahlawan Indonesia. Jadi pahlawan Indonesia itu tidak hanya Kapiten Patimura ya, tetapi banyak sekali. Salah satunya Kapiten Patimura dan nama-nama kelompok yang ada pada kalian. Nah, baik anak-anak. Ibu ingin mengetahui sejauh mana kalian paham tentang pembelajaran hari ini. Maka Ibu akan membagikan soal evaluasi terhadap kalian. Akan dikerjakan sendiri ya, tidak boleh menyontek. Nah kan, soalnya sangat mudah jika kalian mendengarkan dan mengikuti pembelajaran hari ini, maka kalian akan cepat selesai menjawab pertanyaannya. Silakan dikerjakan dulu. Dikerjakannya sendiri, tidak boleh menyontek. Kerjakan sendiri anak-anak. Soalnya mudah. Kerjakan sendiri ayo. Ya. Mudah? Mudah.
Jika ada yang sudah selesai, boleh dikumpulkan. Udah ya? Ayo, jangan ribut ya. Oke, terus. Langsung kembali ke tempat duduknya anak-anak. Langsung kembali ke tempat duduknya. Ya. Silakan duduk. Ya, duduk. Semuanya duduk, anak-anak. Ya. Sudah ya? Baik anak-anak. Informasi untuk pembelajaran atau pertemuan selanjutnya, kalian membawa buku gambar beserta alat mewarnainya ya. Karena waktunya sudah habis, silakan anak-anak dirapikan tempat duduknya. Dirapikan, dimasukkan ke dalam tas semuanya. Masukkan dalam tas. Silakan duduk yang rapi. Kan duduk yang rapi. Siapkan berdoa untuk pulang. Baik anak-anak, terima kasih untuk semua anak-anak atas kerjasamanya, atas kekompakannya dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.